Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan.
Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom saudara yang terkasih, pernahkah saudara merenungkan cara hidup saudara selama ini? Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita diharapkan untuk berperilaku secara berbeda di lingkungan masyarakat. Dalam arti, kita diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita sudah menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Bersama saya, Justinus Beriman La Rosa, berikut warta lisan minggu ini. Ibadah umum GKI Kebonjati disiarkan secara live streaming pukul 8 pagi melalui kanal YouTube GKI Kebonjati. Ibadah umum GKI Kebonjati juga disiarkan ulang di Radio Maestro setiap hari Minggu pukul 3.15 sore. Ibadah anak sekolah minggu dapat diakses melalui kanal YouTube Bonti Kids pada pukul 7 pagi. Ibadah pemuda dapat diikuti melalui Zoom pada minggu pertama dan ketiga pukul 10 pagi. Dan ibadah remaja dapat diikuti melalui Zoom pada minggu kedua dan keempat pukul 10 pagi. Kami mengundang jemaat sekalian untuk mengikuti Bina Jemaat yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021. Pukul 19 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini akan dibawakan oleh Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Anda dapat mengikuti kegiatan ini melalui YouTube GKI Kebonjati ataupun Zoom yang akan diinformasikan melalui WhatsApp grup Info GKI Kebonjati. Kami mengundang para anggota jemaat yang sudah baptis dewasa dan mengaku percaya atau CD untuk berpartisipasi dalam pemilihan penatua yang baru untuk masa pelayanan 2022 sampai 2025. Formulir pemilihan penatua akan dibagikan kepada saudara mulai tanggal 26 September sampai dengan 10 Oktober 2021. Formulir dapat dikembalikan dengan cara-cara sebagai berikut. Paling lambat tanggal 10 Oktober 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kangen makanan ala Eropa di kafe selama pandemi? Yuk kita belajar bareng Warung Kreatif Komisi Dewasa. Kami mengajak jemaat dan simpatisan GKI Kebonjati untuk berpartisipasi dalam pelatihan online program Warung Kreatif, membuat bake lasagna. Pelatihan akan diadakan via grup WhatsApp mulai tanggal 8 Oktober 2021 sampai 15 Oktober 2021. Pendaftaran dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar. Jemaat yang terkasih, mungkin selama ini kita masih menjalani kehidupan dengan cara yang kita sukai.
mungkin kita masih lebih memedulikan apa yang nyaman bagi diri kita dibanding mencari kehendak Tuhan. Hendaklah kita menaati firman Tuhan di dalam berperilaku. Hendaklah kita selalu meminta hikmat dari Tuhan agar bisa selalu menyenangkan hati Tuhan. Hendaklah kita menjadi pengikut Kristus yang setia, yang selalu mencerminkan kasih Tuhan. Demikianlah warta lisan Minggu hari ini. Saya beserta tim multimedia yang bertugas mengucapkan selamat beribadah dan selamat menjalani hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kebonjati, ibadah onsite dan live streaming dilayani oleh Pendeta Yoce Handikaru. Live streaming dapat diikuti melalui kanal YouTube GKI Kebonjati. Kebaktian umum pukul 8 di Bajem TKI 2, ibadah onsite dan live streaming dilayani oleh Pendeta Daud Solihin. Live streaming dapat diikuti melalui kanal YouTube GKI Kebonjati Bajem TKI 2. Kebaktian pemuda pukul 10 di GKI Kebonjati digabung dengan ibadah umum. Kebaktian anak sekolah minggu pukul 7 di GKI Kebonjati, ibadah online melalui kanal YouTube Bonti Kids. Marilah diinformasikan kepada jemaat dan simpatisan untuk mengisi dan mengumpulkan formulir pemilihan penatua ke kotak yang sudah disediakan. Marilah kita mempersiapkan diri dengan bersaat teduh sejenak. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut ibadah pada hari ini dengan segenap hati dan jiwa kita, dengan penuh ungkapan rasa syukur dan pujian kepadanya, sebab Ia layak untuk dipuji. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita, karena Yesus memanggil kita untuk datang kepadanya. Dengan bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya,
pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan. Umat yang terkasih, tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menjadi penghambat, bahkan menjadi batu sandungan bagi sesama yang hendak datang dan percaya kepada Tuhan. Seringkali kita juga belum sepenuh hati mendukung mereka yang ingin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita, seperti yang tertulis dalam Roma 14 ayat 13, yang berbunyi demikian, "Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung." Melalui tema ibadah kita pada hari ini, keikhlasan menerima diri, mengutuhkan hidup kita diajak untuk membuka diri, saling merangkul, saling mendorong, dan saling membangun dengan sesama kita, agar kita dapat bersama-sama beribadah dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Namun, seringkali kita mengutamakan kepentingan diri sendiri dan kelompok kita, sehingga kita menjadi penghambat dan batu sandungan bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita dengan rendah hati menghadap Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami sadar bahwa kami tidak layak menghadap di hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa yang telah kami perbuat. Seringkali kami melanggar perintah-Mu dan hanya menuruti keinginan ego kami sendiri. Seringkali kami juga menjadi penghambat bagi sesama kami yang ingin mengenal dan melayani-Mu karena ucapan dan perilaku kami. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami ya Tuhan, dan jadikanlah kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri. Bagi setiap orang yang mengingat akan kasih Allah dan telah mengakui dosa-dosanya, baginya tersedia anugerah pengampunan dari Tuhan, sebagaimana firman-Nya di dalam 1 Petrus 1 ayat 22 hingga 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
Karena Allah telah mengampuni kita melalui pengorbanan putranya, marilah kita juga berdamai dengan sesama kita. Salam damai bagi kita semua. Saudara sekalian, mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan saudara sekalian Injil Markus pasal 9. Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-50 sebagai dasar renungan kita dalam ibadah hari Minggu ini dan juga sakramen perjamuan kudus. Tema kita hari ini sesuai dengan hari pekabaran Injil sedunia dan hari perjamuan kudus. Saudara sekalian, Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan ayat 50. Mari kita berdoa saudara sekalian. Bapa di surga, kami bersyukur kami dapat kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Baik kami yang hadir secara onsite di gedung gereja ini ataupun melalui online YouTube di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, agar kami semakin dimampukan oleh Tuhan untuk dapat membarui kehidupan kami dan kami dapat menjadi orang-orang yang memberikan pengaruh ataupun dampak yang baik dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh menjadi garam dunia, terang dunia dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama membaca Injil Markus pasal 38 sampai dengan 50. Demikian firman Tuhan bagi kita. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam.
Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saudara sekalian, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Saudara sekalian, ada satu pernyataan menarik yang berkata demikian, saudara sekalian. One of the most important aspect in your life is your influence. Satu yang sangat penting, ya, satu sekian banyak aspek penting dalam kehidupan kita adalah pengaruh kita atau dampak kita dalam hidup ini. Satu dari yang penting dalam hidup kita, hidup saya dan saudara, ialah hidup yang kita berikan bagi orang lain, yaitu dampak atau pengaruh yang kita berikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara sekalian, bukankah pada akhirnya orang mengenang kita dalam hidup ini? Bukankah pada akhirnya yang orang kenang dari kehidupan kita jika kita sudah tidak ada lagi dalam dunia ini ialah pengaruh apa atau dampak apa yang kita berikan kepada orang itu? Yang orang kenang dari hidup kita jika nanti kita sudah tidak ada lagi dalam dunia ini ialah pengaruh apa, dampak apa yang sudah kita berikan dalam hidup itu. Pengaruh yang bersifat positif, dampak yang positif, atau sebaliknya, pengaruh atau dampak yang negatif. Saudara sekalian, setiap orang dalam praktiknya, saya dan saudara dalam hidup keseharian, itu memberikan dampak atau pengaruh pada orang lain. Sadar atau tidak sadar, disadari atau tidak sadari, setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita pada orang lain, pada anggota keluarga kita, pada teman kita, rekan sepelayan kita, itu berpengaruh pada hidupnya, berdampak pada hidupnya, berdampak pada cara berpikirnya, berdampak pada perasaan hidupnya, berdampak pada motivasi hidupnya, motivasi kerjanya, motivasi berimannya, dan juga kualitas hidup dan kualitas berimannya. Jadi apa yang saudara katakan, saudara pikirkan, saudara nyatakan pada orang lain, sadar atau tidak sadar, itu berdampak pada orang itu. Dalam keluarga, apa yang saya katakan sebagai suami akan berdampak bagi istri dan anak-anak. Istri berdampak pada suami dan pada anak-anak. Anak-anak juga berdampak pada kualitas hidup orang tuanya, saudara sekalian. Setiap kita, sadar atau tidak sadar, saudara sekalian, memberikan dampak pengaruh. Nah, saudara sekalian, bagi Yesus, kita dapat menjadi pribadi yang menyesatkan atau pribadi yang menggarami. Itu ayat 42 sampai dengan ayat 50. Yesus berkata, jangan engkau menyesatkan, tapi jadilah yang menggarami, ayat 50. Pilihannya hanya dua, terus kan kata Yesus dalam bacaan kita hari ini. Pengaruh kita itulah pengaruh yang menyesatkan atau pengaruh yang menggarami. Dampak yang menyesatkan hidup orang lain atau dampak yang menggarami hidup orang lain, saudara sekalian. Dalam Markus pasal 9 ayat 42-50, Yesus mengatakan bahwa kita akan memilih sebenarnya menyesatkan atau menggarami. Kata menyesatkan dalam Injil Markus pasal 9, kata yang dipakai adalah skandalon bahasa Yunaninya. Apa itu skandalon, saudara sekalian? Skandalon adalah suatu sikap yang menyesatkan, menjadi batu sandungan, atau yang menghancurkan hidup orang lain. Hidup yang mencelakakan atau menyesatkan orang lain sehingga sikap dan tindakannya tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Jadi skandalon adalah bukan sekedar menyesatkan, tetapi memang saudara sekalian, yaitu sesuatu yang direncanakan, yang dipikirkan, yang dipraktikkan dalam hidup kita. Dan ternyata apa yang kita pikirkan, kita rencanakan, kita praktikkan itu menghancurkan, menyesatkan, mengecewakan orang lain. Jika sikap dan tindakan saya terus mempengaruhi, membuat orang lain tidak melakukan apa yang Yesus inginkan dalam hidupnya, membuatnya jatuh dalam dosa, membuat seseorang tidak lagi dalam persekutuan jemaat, tidak lagi dalam persekutuan keluarga, karena sikap kita yang keliru atau tidak benar, saudara sekalian, maka pada saat itu kita sudah menjadi skandalon atau batu sandungan atau yang menyesatkan bagi orang lain. Jadi saudara sekalian, orang yang disebut sebagai skandalon atau yang menyesatkan adalah orang yang sebenarnya telah menyesatkan dirinya, dan karena itu akan menyesatkan orang lain yang ada di sekitarnya. Maka berlakulah sebuah prinsip kehidupan yang menyesatkan, yang tersesat akan menyesatkan. Berlaku sesat akan menyesatkan orang lain, saudara sekalian. Sedangkan kata menggarami dalam ayat 50, kata Yunani dipakai oleh penginjil Markus ialah halitzo. Apa itu halitzo? Halitzo dalam pengertian kata Yunani adalah menunjuk pada orang yang mampu menerima dirinya. Halitzo adalah orang yang mampu menerima dirinya, mengoreksi dirinya, kemudian membarui dirinya. Dan karena itu dia mampu memberikan pengaruh atau dampak yang baik bagi orang lain, dan kemudian mampu mengubah orang lain menjadi lebih baik. Memang kata yang diterjemahkan oleh LAI adalah menggarami. Halitzo itu menggarami. Tetapi pengertian halitzo adalah orang yang bisa memahami siapa dirinya. Orang yang bisa menerima bahwa dirinya tidak sempurna dan harus terus mau membarui dirinya. Dan karena itu dia mampu memberikan pengaruh yang baik, dampak yang baik bagi hidup bersama. Saudara sekalian, saya dan saudara tentunya haruslah menjadi halitzo, bukan skandalon dalam hidup ini, saudara sekalian. Nah, pertanyaannya dalam minggu ini, saudara sekalian, tema kita hari ini, dalam kaitan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia, saudara sekalian, bagaimana kita memahami bacaan ini dalam kehidupan sehari-hari? Agar saudara dan saya menjadi orang yang halitzo, bukan skandalon dalam hidup ini. Menurut saya berapa hal bisa kita lakukan, saudara sekalian. Yang pertama adalah dari ayat 38 sampai dengan ayat 40, saudara sekalian, yaitu Tuhan memanggil kita membangun jembatan kehidupan, bukan tembok pemisah. Saudara sekalian, sebuah cerita, ada orang yang sedang melakukan perjalanan naik motor, saudara sekalian, lalu ditabrak, jatuh di jalan, saudara sekalian, nggak ada yang nolong. Lalu ada orang datang dan berniat ingin menolong orang itu. Orang itu udah luka, saudara sekalian, dan orang yang ingin menolong berkata begini, saya akan bantu kamu, tapi saya mau tanya sama kamu, kamu ini aliran Jumatan atau aliran Mingguan? Saudara ngerti maksudnya ya, aliran Jumatan dan aliran Mingguan. Oh, saya aliran Mingguan. Wah, sama dengan saya dong, katanya mau nolong itu. Saya juga Mingguan. Tapi saya juga menanya, yang Mingguan juga banyak macamnya. Ada Protestan, ada Katolik, ada Yunani Ortodoks, ada macam-macam. Oh, saya Protestan. Wah, sama dong dengan saya kalau gitu. Nah, saya menanya lagi, kita yang menolong saudara sekalian. Nah, Protestan juga banyak macamnya. Ini yang Protestan mana? Aliran percik atau aliran selem? Oh, aliran percik. Oh, sama dengan saya, berarti percik juga, saya juga percik. Oh, tapi kan percik banyak. Ada GKI, ada GPIB, ada HKBP, di mana? Oh, saya GKI. Oh, puji Tuhan, sama dengan saya. Lalu kata orang itu, tapi sebulan yang lalu saya baru dengerin khotbahnya Bu Agnes. Katanya GKI itu ada 3. Sindul Jabar, Jateng, dan Jatim. Bapak Ibu yang mana? Saya Jabar. Wah, maaf, saya Jateng, sehingga bisa nolong. Nah, teruskan cerita ini sederhana sebenarnya, tapi mengajak kita, menggelitik kita. Betapa banyak dalam hidup ini sebenarnya kita mulai mengkotak-kotakan orang. Berdasarkan agamanya, berdasarkan gerejanya, berdasarkan macam-macam.
Nah, dalam bacaan hari ini ada Yohanes, orang murid yang paling dekat dengan Yesus, berkata, "Guru, ada orang yang melakukan mujizat demi namamu, tapi dia bukan pengikut kita." "Usir dia, Guru," kata Yohanes. Saudara sekalian, tentu Yohanes berpikir ketika dia berkata seperti itu, dia berharap Yesus akan berkata, "Iya, tidak boleh orang itu berbuat begitu." Tetapi justru jawaban Yesus adalah, biarkan orang itu melakukan mujizat demi namaku. Sebab tidak mungkin orang yang percaya kepadaku pada saat yang sama dia menghakimi aku, menghujat aku. Soalnya siapa orang ini? Orang ini bisa dipastikan sebenarnya orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi bukan bagian dari murid Yesus. Murid Yesus itu banyak. Yang mengikut Yesus itu banyak di Yerusalem saat itu, di kota-kota saat itu. Tapi memang orang ini bukan dari 12 murid. Yohanes merasa kesal, merasa jengkel, bukan kelompok kita. Tapi kau berkarya demi Yesus. Bukankah hanya kita yang boleh berbicara dalam nama Yesus dan berkarya demi Yesus? Yohanes membangun tembok-tembok. Ini kelompok kita yang di luar bukan kita, tidak boleh berbuat sesuatu demi nama Tuhan. Kelompok kita yang paling benar, paling tepat. Kelompok lain pasti salah. Bagi Yesus, saudara sekalian, bukan tembok yang dibangun, tapi jembatan kehidupan. Jembatan itu mempertemukan, menyatukan, memperjumpakan. Bagi Yesus bukan konflik yang harus dibangun, tetapi sinergi yang harus dibangun. Yesus memanggil kita untuk menghargai keberadaan orang lain, gereja lain, kelompok lain. Dan mengesampingkan keinginan untuk selalu dilihat, dipuja dan dipuji orang lain hidup ini. Soalnya dalam hidup ini kita harus sadar bahwa kita saling bergantung satu dengan yang lain. Ada bagian yang dapat kita kerjakan, tapi orang lain gak bisa kerjakan. Tapi kita juga harus jujur. Ada bagian tertentu yang tidak bisa kita lakukan, tapi orang lain bisa melakukannya. Yesus dengan berkata, biarkan orang itu berbicara atas namaku, berkarya demi namaku, walaupun bukan kelompok yang 12 kita ini, kata Yesus, nggak apa-apa. Hargai karyanya. Bukankah ini hal penting saudara sekalian dalam kehidupan kita saat ini? Di mana mulai banyak orang bangun tembok-tembok, dalam gereja pun banyak. Kalau bukan kelompok saya nggak peduli. Kalau bukan badan pelayanan saya atau komisi saya nggak mau bantu yang lain. Kalau bukan orang yang hobinya sama dengan saya nggak peduli di gereja ini. Bukankah kita sama seperti Yohanes kalau bersikap seperti itu, membangun tembok-tembok itu? Kalau bukan komisi saya nggak peduli. Kalau bukan kelompok saya nggak peduli. Kalau bukan ini, saya nggak peduli. Kalau bukan GKI saya nggak peduli. Kalau bukan Kristen saya nggak peduli. Yesus bilang buatlah sesuatu yang baik demi kemanusiaan. Bangun jembatan, bukan tembok-tembok yang memisahkan. Selama orang itu tidak melawan kita, artinya selama orang itu tidak menghujat dan tidak merusak kekristenan, dengan kalian begitu kalau dalam konteks Injil Markus, kita bisa bekerja sama, kata Yesus. Selama orang itu tidak merusak kekristenan, selama orang itu tidak mengacaukan kekristenan, kita bisa bekerja sama. Itu kan ayat yang dikatakan, siapa tidak menentang kita, dia bagian kita. Nah ini makanya Kespel kita, kebersamaan kita, sosial kemasyarakatan kita bangun kerjasama dengan banyak lembaga sosial masyarakat. Sejauh tujuannya sama untuk menolong orang. Dan bisa saling menghargai, saling menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Nah bagaimana kita dalam keluarga? Bisakah kita menghargai perbedaan dalam keluarga? Bisakah kita menghargai perbedaan dalam pelayanan saudara sekalian? Itu yang pertama yang bisa kita pelajari. Yang kedua saudara sekalian. Yang kedua dari ayat 42 sampai 47 kita mendengar perkataan Yesus yang sangat ekstrim.
Potong tangannya jika menyesatkan, potong kakinya jika menyesatkan, cungkil matanya jika menyesatkan. Pertanyaan saudara, apakah Yesus menganjurkan mutilasi? Potong bagian tubuh? Tidak, saudara sekalian. Yesus tidak menganjurkan mutilasi atau menganjurkan hukum potong anggota tubuh jika melakukan kesalahan. Bukan itu maksudnya, saudara sekalian. Yang Yesus maksudkan dengan perkataan inilah agar saya dan saudara menjaga dan memelihara kualitas diri agar tidak menjadi sumber penyesatan bagi orang lain. Yesus melalui perkataannya mengajak kita untuk sungguh-sungguh agar tidak ada satupun anggota tubuh kita yang dapat menjadi alat masuknya dosa dalam hidup kita, apakah mata kita, tangan kita, kaki kita. Sebab dengan tangan orang dapat mencuri, memukul dan membunuh. Dengan kaki orang dapat menginjak-injak orang lain, menendang dan lari dari masalah, lari dari tanggung jawab. Dengan mata orang dapat memandang rendah orang lain dan timbul nafsu kejahatan. Sekian dalam tradisi Yahudi di Bait Allah, persembahan yang dibawa oleh umat ke Bait Allah itu seringkali disertai dengan garam sebelum dibakar dalam api. Jadi persembahan berupa daging dan sebagainya itu diolesi garam sekalian sebelum dibakar di tempat pembakaran persembahan di Bait Allah sekalian. Garam dan api di Bait Allah itu simbol penyucian diri, simbol pembaruan diri, pembaruan hidup. Jadi jika Yesus berkata dalam ayat 49, cungkillah dan biarlah kamu bersih, yang dimaksud Yesus adalah setiap orang akan digarami dengan api. Ini adalah sebuah panggilan dari Tuhan agar saya dan saudara mau dan mampu melakukan introspeksi diri agar dapat menjadikan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus, yang benar bagi Tuhan. Seperti ucapan Paulus dalam Roma 12 ayat yang pertama. Ini gambaran orang bawa persembahan ke Bait Allah. Sebelum dibakar di tempat pembakaran persembahan korban, saudara, itu digarami daging persembahan itu. Garam dan api itu simbol penyucian diri, simbol pembersihan diri. Jadi kalau kata Yesus, potonglah ini dalam rangka penyucian agar kita memeriksa diri kita. Mereka yang dapat melakukan introspeksi diri, pemeriksaan diri akan mampu menjadi orang yang halitso tadi itu, saudara sekalian. Orang yang sadar siapa dirinya, tahu apa yang kelemahannya, tahu bagaimana memperbaiki dirinya, tahu bagaimana memberikan dampak yang baik bagi orang lain sekitarnya. Hidup seorang murid yang jadi persembahan yang baik. Itu maksud Yesus dalam kalimat ini. Dan kita menjadikan tubuh kita sebagai persembahan. Yang terakhir, saudara sekalian, dari ayat 50, Yesus berkata, hiduplah damai satu dengan yang lain. Hidup damai, bukan permusuhan dan perpecahan di dalam komunitas, yaitu keluarga, gereja, dan lain-lain. Saudara sekalian, kata Yesus, salah satu ciri hidup agar dapat memberikan pengaruh yang besar, pengaruh yang positif dalam kehidupan bersama ialah jadilah pembawa damai, bukan pembawa masalah dimanapun kita berada. Jadilah orang yang membawa damai. Rasul Paulus berkata dalam surat Roma, jika itu bergantung padamu, mulailah dari dirimu sendiri untuk berdamai dengan semua orang. Jika itu bergantung padamu, mulailah dari dirimu, kata Rasul Paulus, untuk menciptakan damai dalam bersama dengan orang lain. Teruskan, damai adalah sebuah keadaan tanpa permusuhan. Apa yang maksud dengan damai? Damailah keadaan tanpa permusuhan. Perasaan aman dan tidak merasa terancam. Damai dimaksudkan Yesus dalam teks hari ini adalah perasaan aman, tidak merasa terancam, dan tanpa permusuhan. Jadi mereka yang membawa damai adalah mereka yang sikap dan tindakannya tidak membawa permusuhan pada orang lain. Jadi orang yang membawa damai, sikap dan tindakannya memberikan rasa aman dan nyaman bagi orang lain ketika berbicara dengan dia. Jadi orang yang membawa damai adalah sikap dan tindakannya tidak menjadi ancaman bagi orang lain, saudara sekalian. Orang yang membawa damai adalah, saudara sekalian, orang yang tidak membuli orang lain. Orang yang membawa damai adalah
kata dan perbuatannya tidak menjadi masalah dan menimbulkan masalah bagi orang lain. Jadi kata damai dalam ucapan Yesus dalam ayat 50 adalah kehadiran yang tidak membawa masalah, kehadiran yang memberikan rasa aman, kehadiran yang tidak merasa orang terancam dengan keberadaan kita, kehadiran yang tidak menciptakan dan membawa permusuhan. Nah, pertanyaan bagi saya dan saudara, bagaimana dengan diri kita? Dalam hidup ini kita lebih banyak menghadirkan hidup damai ataukah sebaliknya, saudara sekalian? Bagaimana dalam keluarga? Apakah kita menghadirkan damai atau masalah bagi keluarga? Bagaimana di gereja? Apakah kita memberikan rasa aman, nyaman, tentram bagi rekan sepelayanan dalam melayani bersama? Ataukah kita menimbulkan masalah dan permasalahan bagi rekan-rekan yang lain? Bagaimana dalam pekerjaan? Apakah kita dapat dipercaya oleh orang lain? Karena kita membuat suasana kerja penuh rasa percaya dan tanggung jawab. Ataukah sebaliknya? Di dalam pekerjaan kita membuat orang terancam oleh karena ketidakjujuran, ketidakberintegrisan diri kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kita dapat menciptakan suasana sorga atau neraka dalam kehidupan bersama. Dan itu sangat bergantung dari apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Saudara dan saya dapat menciptakan suasana sorga atau suasana neraka dalam hidup keluarga, dalam lingkungan di mana kita tinggal, dalam pelayanan dan sebagainya. Dan itu tergantung dari pengaruh atau dampak yang kita berikan dalam keseharian kita. Lebih banyak jadi skandalon ataukah halitso? Batu sandungan atau yang menggarami kehidupan bersama, yang membuat kehidupan keluarga, gereja, dimanapun kita berada menjadi semakin enak dan nikmat. Kerelaan kita atau keikhlasan kita menerima panggilan hidup menjadi orang yang halitso, orang yang selalu bersedia membenahi dirinya sendiri dengan sungguh-sungguh. Orang yang bersedia jujur dengan keberadaan dirinya. Dan karena itu mau terus melakukan pembaruan hidup, pembaruan diri, introspeksi diri. Dia inilah yang akan menjadi garam dalam teks bacaan kita hari ini. Dia menjadi halitso, bukan skandalon. Nah, saudara sekalian, saya akan menutup renungan hari dengan berkata begini, sebuah kalimat baik. Kalimat bijak yang sangat baik. Setiap orang yang menyebut dirinya Kristen harus memberikan pengaruh yang positif bagi kehidupan bersama. Setiap orang yang menyebut dirinya Kristen, Kristen berarti murid Kristus, kan, pengikut Kristus. Seorang yang menyebut dirinya Kristen harus memberikan pengaruh yang positif bagi kehidupan bersama. Jika saya dan saudara menyebut kita orang Kristen, maka jadilah seorang yang halitso, bukan skandalon. Jika saudara dan saya mengaku sebagai seorang Kristen, jadilah garam yang menggarami, bukan batu sandungan. Amin. Dapatkan di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercorak. Kudapatkan di telinga bunyi lagu yang kudus, juru selamat besertaku dan hidupku ditebus.
Kami undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari dalam darah Maria, yang menderita sengsara, membawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, di mana kehidupan yang baru Tuhan telah berikan kepada kami. Ya Allah, di dalam segala rasa syukur kami naikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk setiap orang yang duduk di dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, memberikan hikmat apa yang terbaik yang harus mereka lakukan, sehingga negara dan bangsa kami ini menuju kepada arah yang lebih baik lagi. Kami juga mendoakan untuk setiap tenaga kesehatan Tuhan, mereka yang berjuang, mereka yang berkorban, mereka yang mengupayakan yang terbaik. Ketika kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami sadar itu juga hasil perjuangan mereka Tuhan, ketika mereka mengupayakan, memikirkan bagaimana yang terbaik untuk kami. Ya Tuhan, kami juga mendoakan keluarga dari tenaga-tenaga kesehatan. Kami juga mau mendoakan untuk tenaga pendidikan Tuhan, baik dari yayasan, pengurus, semua orang yang bergerak di dalam bidang pendidikan maupun naradidik, Tuhan juga berkati. Tak lupa kami juga mendoakan untuk setiap program gereja GKI Kebonjati. Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk menyapa, menguatkan iman setiap jemaat simpatisan GKI Kebonjati di dalam pergumulan kehidupan yang tidak mudah. Kami juga mendoakan setiap jemaat simpatisan di dalam kesehatan mereka yang tidak baik. Tuhan, tolong pulihkan kesehatan mereka. Kami tidak mampu menyebutkan satu persatu nama, tapi Engkau tahu Tuhan melebihi apa yang kami ketahui, dan biarlah tangan kasih-Mu menolong kami. Dan kesempatan hari ini kami ingin menyambut tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami ingin mengikuti perjamuan kudus. Kami mohon Engkau menguduskan kami, sehingga kami layak untuk menerimanya. Biarlah ketika kami mengingat pengorbanan-Mu, iman kami semakin dikuatkan. Ya Allah, Roh Kudus, lengkapi doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Umat terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan dengan baik. Firman Tuhan yang mendasari persembahan ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, persembahan dapat diberikan melalui transfer maupun melalui QR Code seperti yang tertera pada layar.
ini kita akan membawa persembahan yang telah kita kumpulkan ke hadapan Tuhan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih untuk penyertaan, berkat dan pemeliharaan-Mu bagi kami semua. Sehingga pada saat ini kami boleh hadir di tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur pada saat ini kami membawa persembahan. Terimalah persembahan kami ini dan sucikanlah agar berkenan kepadamu. Kami berdoa untuk mereka yang mengelola persembahan ini. Kiranya hanya dengan pimpinan Roh Kudus-Mu saja persembahan ini boleh digunakan untuk maksud kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus di Kalvari, usahkan dosaku yang kecil, oleh darahnya ku bersih. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Yesus berdiam di dalamku, sungguh bersamaku di perahu. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar bersama untuk saling membuka diri, saling merangkul, saling mendorong, dan saling membangun dengan sesama kita. Agar kita bersama-sama dapat melayani Tuhan dengan hati yang penuh sukacita seumur hidup kita. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Kepada terpujilah Tuhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sang sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Haleluya.